Jadi dua malaikat datang, kemudian membelah dada Nabi, diambil hatinya Nabi, diambil, kemudian dicuci. Jadi kata dua malaikat itu, inilah pusat dari segala keburukan jasad. Maksudnya apa? Jadi buruknya jasad kita ini, buruknya mulut kita sering menggunjing orang, buruknya telinga kita sering menguping pembicaraan orang, buruknya mata kita sering melihat kejelekan orang, aib orang, itu faktor utamanya dari hati. Jadi kalau hati sudah buruk, maka semua jasad ini akan buruk. Dan itu sabda Nabi. Sabda Nabi SAW, jadi di dalam tubuh manusia itu ada satu segumpal darah, yaitu hati, yang mana kata Nabi, kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Kalau hati itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Akhirnya dicuci hati Nabi bersih, kemudian ditaruh lagi, dan dada Nabi itu gak ada bekas. Jadi dibelah itu gak ada bekas. Masya Allah. Ketika Nabi sampai di sana, itu tiba-tiba hujan turun, semua hewan ternaknya gemuk, terus hewan-hewan ternak seperti onta, seperti domba, itu susunya full. Masya Allah. Akhirnya mereka itu pada panen susu, perah susu sebanyak-banyaknya. Soalnya tiba-tiba full semua, tiba-tiba gemuk onta-onta di situ, domba-domba di situ sejak kedatangan Nabi. Kemudian hujan, Masya Allah. Akhirnya tumbuh suburlah kampung Bani Sa'di itu, asbab kedatangan Nabi. Masya Allah. Dari kecil saja sudah membawa berkah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, kemudian beliau diasuh sama Halimatus Sa'diyah. Menurut riwayatnya itu sampai beliau umur 5 tahun. Sampai beliau umur 5 tahun. Nah, di tahun kelima beliau, ketika beliau sedang bermain dengan saudara sepersusuannya beliau, dengan anak-anak yang ada di perkampungan Bani Sa'ad itu, tiba-tiba datang dua malaikat langsung membelah dadanya Nabi, dibaringkan Nabi, kemudian dibelah dadanya Nabi. Maka anak-anak yang saat itu bermain dengan Nabi itu pada berlarian semua ketakutan melihat dada Nabi dibelah loh. Siapa yang gak takut coba? Anak-anak lagi pasti takut kan. Akhirnya mereka lari semua, nengok dada Nabi dibelah. Dan pembelahan dada itu yaitu guna mencuci hati Nabi. Jadi dalam riwayat dulu pernah Nabi itu diajak oleh kawan-kawan kecilnya beliau mendatangi sebuah pesta gitu. Nah, ternyata datangnya dua malaikat itu untuk membersihkan hati Nabi yang sempat kena kotoran itu ketika datangi pesta itu padahal masih kecil. Anak kecil kan belum tahu apa-apa, masih suci lah. Tapi dibersihkan sama malaikat. Dan dibersihkannya pakai air zam-zam. Jadi dua malaikat datang, kemudian membelah dada Nabi, diambil hatinya Nabi, diambil, kemudian dicuci. Jadi kata dua malaikat itu, inilah pusat dari segala keburukan jasad. Maksudnya apa? Jadi buruknya jasad kita ini, buruknya mulut kita sering menggunjing orang, buruknya telinga kita sering menguping pembicaraan orang, buruknya mata kita sering melihat kejelekan orang, aib orang, itu faktor utamanya dari hati. Jadi kalau hati sudah buruk, maka semua jasad ini akan buruk. Dan itu sabda Nabi. Sabda Nabi SAW, jadi di dalam tubuh manusia itu ada satu segumpal darah, yaitu hati, yang mana kata Nabi, kalau hati itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Kalau hati itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Akhirnya dicuci hati Nabi bersih, kemudian ditaruh lagi, dan dada Nabi itu gak ada bekas. Jadi dibelah itu gak ada bekas. Masya Allah. Nah, anak-anak
kawan-kawan masa kecilnya Nabi yang lari tadi itu, mereka laporkan kepada Halimatus Sa'diyah, ibu, itu ada orang jahat. Nah, bahasanya itu, ada orang jahat yang bunuh Nabi. Halimatus Sa'diyah kaget bukan main. Kenapa? Karena sayangnya sama Nabi itu Masya Allah luar biasa. Akhirnya Halimatus Sa'diyah lari ke situ, dihampiri Nabi, udah gak ada, malaikat itu udah pergi. Akhirnya karena Halimatus Sa'diyah ketakutan, ini kalau terjadi apa-apa sama anak ini, aduh bisa-bisa saya yang tanggung jawab. Akhirnya sama Halimatus Sa'diyah diputuskan untuk mengantarkan Nabi kembali ke ibunya. Nah, akhirnya diantarlah Nabi kembali ke pengawasan, kembali ke pengasuhan Siti Aminah. Itu pada umur 5 tahun. Nah, kemudianlah dijelaskan sama Halimatus Sa'diyah begini, dan beliau khawatir nanti kalau terjadi apa-apa sama Nabi. Apalagi saat itu gencar-gencarnya orang Yahudi lagi memang mencari Nabi. Jadi Nabi itu dari kecil sudah dicari-cari sama orang Yahudi. Karena orang Yahudi tahu tanda kenabian. Mereka lebih tahu. Dari kecil pun sudah nampak Nabi itu siapa. Jadi saat itu orang-orang Yahudi patroli di Mekah, dikelilingi semua kota-kota Mekah, ke kampung-kampungnya ditengok anak-anak itu. Semua anak-anak di kota Mekah itu ditengok sama mereka. Kenapa? Mereka lebih tahu ciri-ciri Nabi. Ya, orang Yahudi itu. Dari kecil pun mereka sudah incar Nabi, sudah cari Nabi kemana-mana. Nah, ketika sudah berada di bawah pengawasan Siti Aminah, ketika sudah diasuh sama Siti Aminah, maka ketika umur 6 tahun sama Siti Aminah dibawa Nabi untuk ziarah ke makam ayahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Dibawa ke ziarah, yaitu di Madinah. Jadi makamnya ayah Nabi yaitu Abdullah ada di Madinah. Nah, dibawa ziarah ke sana. Sudah selesai ziarah, bertemu dengan keluarga ibu Nabi, keluarganya Siti Aminah. Kemudian ketika pulang tiba-tiba Siti Aminah sakit keras. Itu ketika tiba di lembah Abwa, Siti Aminah tiba-tiba sakit keras dan mengakibatkan kematian kepada beliau. Dan akhirnya Siti Aminah dimakamkan di sana di lembah Abwa, yaitu sebuah lembah yang ada di antara kota Mekah dan Madinah. Ya. Nah, di situ Masya Allah Nabi sangat sedih. Kenapa? Bayangin aja lah. Masih kecil seperti itu, kemudian udah ditinggal wafat sama kedua orang tuanya, ya pasti sedih. Ya, jadi mungkin untuk malam ini sampai di situ dulu ya, sampai di usia Nabi ke-6, sampai umur Nabi 6 tahun itu ya, yaitu peristiwa wafatnya Siti Aminah. Jadi Siti Aminah itu wafat di umur 6 tahunnya Nabi. Oke, mungkin nanti kita akan lanjut di kesempatan berikutnya di lain waktu, dan insya Allah semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, dan diberi barokah dalam semua urusannya kita ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa, ini bulan Maulid, kita meriahkan dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa sih dianjurkan disuruh sholawat terus? Kenapa sih? Emang bisa balas jasa Nabi? Emang bisa nggak? Ya bisa kan? Ya sudah, sholawat. Dan gak ada ruginya sholawat itu, meskipun kita kerjakan dalam keadaan ria nih. Kita sholawat sallallahu alaihi Muhammad seperti itu, orang dengar itu tetap dapat pahalanya tetap sampai ya. Amalan paling diterima itu sholawat. Oke, sekian dari saya. Salam sehat semuanya, salam sama keluarga. Sampaikan sama keluarga, jangan bosan-bosan bersolawat ya. Oke, sekian dari saya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.